Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Yeremia 2 ayat 4-13 dengan tema Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kidar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Sahabatku, ada 2 jenis kejahatan dicatat di dalam ayat di atas. Ironisnya, umat Tuhan melakukan keduanya. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa mereka 2 kali berbuat jahat. Kepada siapa? Sudah tentu kepada Tuhan sendiri. Setiap kejahatan yang kita lakukan sejatinya adalah sebuah kejahatan kepada dirinya sendiri. Dalam hal apa umatnya telah 2 kali berbuat jahat kepada Tuhan? Pertama, meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Jika kita hanya sekilas saja membacanya, sepertinya tidak ada bobot kejahatan yang terlalu serius di sini. Tetapi jika kita merenungkannya, maka kita akan dapat memahami betapa seriusnya kejahatan umat Tuhan ini. Meninggalkan Tuhan memberi kesan kuat di mana seseorang tidak lagi memandang kepada Dia, tidak takut lagi kepada Dia, dan tidak peduli lagi dengan segala perintah dan ketetapannya. Bukankah ini bentuk kesombongan yang amat sangat? Kalau kita telisik dari Alkitab, kesombongan umat Tuhan sering berawal dari satu kata, lupa. Lupa akan anugerahnya. Sungguh, Israel acap kali lupa betapa besar anugerah Tuhan atas mereka. Allah sebelumnya telah memperingatkan Israel akan hal ini. Sahabatku, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, maka proses menjadi tinggi hati dimulai dari melupakan Tuhan, lalu menjadi tinggi hati dan seterusnya melupakan segala jasa Tuhan dalam hidup mereka. Waspadalah, jika Tuhan mengaruniakan kemakmuran dan kenyamanan dalam hidup kepada kita, itu bisa merupakan sebuah ujian bagi hati kita. Apakah hati kita tetap setia dan berpaut kepadanya, atau sebaliknya menjadi lupa dan jatuh dalam kesombongan? Allah adalah sumber air yang hidup, sehingga mereka yang meninggalkannya sedang hendak menunjukkan betapa mereka menganggap dirinya bisa hidup tanpa Allah. Padahal sejarah mencatat, Israel pernah mengalami ketiadaan air dan kehausan yang amat sangat, lalu Allah mengeluarkan air dari gunung batu yang keras untuk melepaskan mereka dari dahaga yang dahsyat. Alangkah kurang ajarnya, jika kita yang telah banyak menikmati kehidupan dari sumber air hidup itu, tanpa alasan meninggalkan Dia serta menganggap sepi dirinya. Kedua, menggali kolam yang bocor bagi diri mereka sendiri. Dari melupakan Tuhan, menjadi tinggi hati, tidak menghargai jasa-jasa dan kehidupan yang diberikannya dengan limpah, berlanjut kepada kebodohan. Ya, sebuah kebodohan, karena sungguh tidak sebanding antara mata air hidup yang tidak ada habis-habisnya dengan kolam bocor yang tidak dapat menahan air.
Inilah kebodohan umat Tuhan dan mereka yang menolak menjadikan Tuhan sebagai sumber air hidup mereka. Padahal kesukaan karena air hidup sungguh tak dapat dibandingkan dengan kenikmatan kolam yang bocor. Dalam kisah perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di pinggir perigi Yakub, kita dapat melihat gambaran tentang kenikmatan yang diberikan oleh dunia dibandingkan dengan kesukaan yang Tuhan mau berikan. Perempuan Samaria dalam kisah itu telah mempunyai 5 suami, namun itu belum memuaskan hidupnya. Ia masih lagi hidup dengan seorang pria lain yang Yesus sendiri katakan sebagai bukan suaminya. Sudah mempunyai 5 suami, tetapi masih hidup lagi dengan pria lain yang bukan suaminya alias kumpul kebo. Apakah yang dicari perempuan Samaria ini? Puaskah dia dengan 5 suami dan 1 pria yang bukan suaminya sendiri? Ini sama saja dengan meninggalkan sumber air hidup dan menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yesus, sumber air hidup, datang memberikan kehidupan dan bukan sekadar hidup saja, melainkan kehidupan yang berkelimpahan, kelimpahan yang bersifat sorgawi, kelimpahan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, pertama-tama bukan kelimpahan yang bersifat jasmani, seperti harta benda yang bisa hancur dimakan ngengat atau hilang diambil pencuri. Perhatikanlah perkataan Tuhan yang indah dan sangat menenteramkan sekaligus memuaskan bagi mereka yang telah menerima Dia dan mengalami janjinya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Yohanes 4 ayat 13. Sejernih dan sesegar apapun air perigi yang digali oleh Yakub, selalu akan menimbulkan kehausan lagi. Itulah gambaran dari kesenangan dari dunia ini. Tak pernah bisa memuaskan, malah makin menimbulkan kehausan. Banyak orang, bahkan umat Tuhan sekalipun yang menjadikan harta benda, prestasi, kemakmuran, jabatan, kenyamanan hidup sebagai air hidup mereka. Tetapi kita tahu bahwa di mata Tuhan itu sebuah kesalahan, bahkan kejahatan. Karena itu sama dengan meninggalkan Tuhan sebagai sumber air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dengan kelemah lembutannya menawarkan kepada kita air hidup yang sungguh-sungguh hidup dan menghidupkan, yakni Roh Kudus, bagi mereka yang percaya kepadanya. Bahkan yang sangat ajaib, air yang diberikannya itu menjadi mata air dalam diri orang yang menerimanya. Lebih hebatnya lagi, air yang menjadi mata air itu akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Semua sumber yang dari bumi akan habis, tetapi semua yang berasal dari Allah akan tiada habis-habisnya. Oh, hanya Tuhan yang sanggup memberikan air seperti ini. Hanya Yesus yang bisa memberikan air dengan kualitas menghasilkan mata air dalam diri seseorang. Itulah Yesus, gunung batu yang sanggup mengeluarkan air untuk Israel di padang gurun. Itulah Kristus yang dipukul di kayu salib, lalu mengeluarkan berkat kehidupan melalui Roh Kudus yang diutusnya masuk ke dalam hati orang percaya.